Nah, setelah tadi teman-teman mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana membuat RTP di masa pandemi, tentu kita juga perlu mengikuti rangkaian setelahnya, yaitu bagaimana cara kita melakukan penilaian terhadap anak selama melakukan belajar dari rumah atau BDR. Oke, jadi materi untuk yang ini adalah materi yang ke-8. Jadi hari ini materi terakhir kita. Setelah sesi ini teman-teman bisa berbagi nanti tips dan trik untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan PAUD di masa pandemi ya. Oke, sekarang kita diskusi ringan. Kenapa sih anak harus dinilai? Saya minta kali ini dari teman-teman penggerak program yang belum. Lembaga penggerak program yang belum tadi lembaga mana? Silakan bantu saya untuk menjawab, menjelaskan sedikit kenapa sih anak harus dinilai. Silakan. Yang belum lembaga mana tadi? Mawar 1 belum. Oke, silakan. Mawar 1. Ya, kenapa? Nggak usah video yang ini. Iya, nggak apa-apa, Bu Anissa. Ya, kenapa harus dinilai? Karena untuk mengetahui perkembangan anak maupun dari segi aspek moral agamanya, seninya, dan bagi 6 aspek itu. Oke, sip. Terima kasih, jawabannya betul. Betul sekali. Saya pengen ada pelengkapnya dari teman-teman yang lain. Di samping untuk melihat, menilai ketercapaian aspek perkembangan, tujuan kita menilai anak apa lagi? Tambahannya apa? Dari lembaga yang belum lagi, teman-teman PO yang belum siapa ya? Lembaga mana? Tunas Harapan. Tunas Harapan, ya, silakan. Tunas Harapan. RM juga belum. Tunas Harapan, silakan. Ya, Mbak Jimil, karena untuk mengetahui perkembangan anak dan dapat menstimulasi anak. Untuk mengetahui perkembangan anak dan nanti kalau anak belum bisa kan orang tua dapat menstimulasi. Sip. Terima kasih, tepat sekali. Di samping untuk mengetahui perkembangan anak, sehingga nanti kalau udah tahu ya tercapai apa tidak, kita jadi tahu. Kita jadi bisa merencanakan ini. Sama orang tua juga boleh nanti ya. Apa yang harus dilakukan ke depan agar semua indikator atau semua KD tersebut bisa terstimulasi kepada anak. Aspek perkembangan itu bisa terstimulasi kepada anak. Terima kasih Bu Dewi tadi ya. Terima kasih jawabannya. Nah, sekarang setelah kita tahu tujuan kenapa harus dinilai walaupun sedang berada di rumah ya. Katanya walaupun lagi berada di rumah tetap harus dinilai biar tahu ini perkembangan anak, biar tahu nanti biar kita bisa susun rencana ke depannya. Apa yang kurang berarti susun rencananya begini lagi rencana kegiatannya. Nah, kira-kira kalau sudah dinilai, apanya sih yang dinilai? Saya minta lagi lembaga yang belum. Apa yang dinilai selama DDR? Teman-teman yang belum? Teman-teman PO, lembaga mana yang belum? Siwi Lestari. Oke, Siwi Lestari, silahkan. Ya, suaranya putus-putus. Saya tidak terlalu jelas suaranya, mungkin bisa dibantu oleh teman-teman yang lain untuk menyebutkan ulang apa penjelasan yang diberikan oleh teman-teman dari Siwi Lestari tadi. Tidak, halo. Ya, Bu Alia, tadi jawabannya apa ya? Halo. Ya. Sudah bisa Mbak Cemil? Ya, sudah bisa. Apa yang dinilai dari kegiatan DR tersebut? Yaitu hasil karya atau hasil kegiatan anak selama di rumah.
Yap, terima kasih Bu Nurwakidah. Hasil karya atau hasil kegiatan anak selama di rumah dari hasil karya. Bu Bisa Ina. menambahkan Cimi? Ya, silakan Bu Rumina. Kita bisa menilai bagaimana proses belajar anak selama di rumah. Ya, apa yang dinilai? Kita bisa menilai proses belajar anak di rumah. Betul. Betul, semua betul semua. Prosesnya bisa dinilai, hasil karyanya bisa dinilai. Nah, proses dan hasil karya tersebut kita ingin melihat apa? Hasil akhirnya berupa apa? Sehingga kita tahu prosesnya sudah berjalan benar, hasil karyanya sudah benar, apa yang menjadi indikator kita? Maka yang kita lihat adalah yang kita nilai sebenarnya hasil akhirnya berupa pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, di dalam proses kita tahu perkembangan anak itu selama dia melakukan proses sudah sejauh mana perkembangannya. Dari hasil karyanya kita tahu anak sudah berkembang sejauh mana. Dari hasil foto videonya kita tahu anak sudah berkembang sejauh mana. Betul, jawaban yang disampaikan tadi oleh bunda-bunda itu benar semua. Namun yang paling perlu kita tambahkan adalah tidak hanya tentang perkembangan yang kita nilai, tetapi juga tentang pertumbuhan dari fisik anak sendiri. Kita juga ikut memantaunya. Seperti itu. Oke ya. Suara saya jelas? Kalau jelas silahkan angkat tangan. Sip. Jelas. Ya. Kemudian untuk cara menilai. Bagaimana sih cara menilainya? Karena kan kita di rumah, kita di sekolah, anak-anak di rumah, atau kita berada di rumah masing-masing. Caranya sama seperti yang kita lakukan di sekolah, tetapi sekarang titiknya yang berbeda. Nah, sumber yang dinilai sama. Foto, hasil karya, dan kegiatan. Video kegiatan. Kalau tidak ada WA, tidak ada HP smartphone, nggak bisa ngambil foto, berarti apa? Cerita orang tuanya. Entah itu melalui telepon langsung, entah itu melalui SMS, entah itu melalui home visit, ataupun cerita orang tua ketika dia menjemput ragam mainnya seminggu sekali ke sekolah. Ya, sambil membawa hasil karya misalnya. Boleh. Yang penting sumber-sumber yang bisa kita dapatkan informasi dari orang tua itu bisa dijadikan sebagai sumber dari penilaian, alat penilaian. Sumber dari bahan-bahan kita untuk melihat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak. Itu ya, sampai di sini ya. Sekali lagi, caranya nggak wajib melalui WA saja. Bisa melalui orang tua datang ke sekolah pas jemput, SMS, telepon, atau datang home visit ke rumah ya, bercerita sama orang tua. Silahkan. Oke, nah setelah kita dapat ini dari orang tua, entah hasil karya, entah video, entah cerita tadi, maka tugas guru adalah menginterpretasikan atau menerjemahkan, sama seperti yang biasa guru-guru lakukan di sekolah dan juga pernah teman-teman lakukan di MBCA kemarin, yaitu apa? Kita menuangkan ini dalam bentuk checklist. Penilaian hasil karya yang juga bisa dituangkan ke dalam checklist. Bisa menuangkan ke dalam anekdot. Cerita orang tua itu bisa dituangkan langsung dalam anekdot, ataupun bisa bunda juga masukkan ke dalam checklist. Saya nggak mau bikin anekdot, ya nggak apa-apa, silakan. Jadi checklist semua juga tidak masalah. Anekdot tidak terlalu wajib. Tapi anekdot kalau mau tetap dijalankan karena untuk melengkapi administrasi, misalnya silakan. Anekdot bisa diambil dari cerita orang tuanya. Kalimat yang dikirimkan orang tua melalui SMS, misalnya screenshot saja, set. Nah, ini anekdot juga bisa. Ya, itu yang kita yang interpretasikan. Nah, setelah kita menginterpretasikan atau menerjemahkan gambar, karena kan orang tua ngirim video atau gambar, dia kan nggak tahu anaknya sudah, ini maksudnya dari video ini anaknya tercapainya apa, kan tidak tahu. Tugas yang menerjemahkan itu ya guru. Oh, ternyata dari video menanam bisa diterjemahkan bahwa anak sudah bisa mengkoordinasikan mata dan tangan, misalnya anak mengerti makhluk menyayangi makhluk ciptaan Tuhan misalnya, dan lain-lain. Itu diterjemahkan oleh guru, karena guru yang paling paham indikator-indikator tersebut. Nah, setelahnya barulah teman-teman memberi skor, menghubungkan dengan STPPA.
Di BB kah itu, di MB kah, di BSB kah, atau di BSH kah itu? Nah, kembali saya ingatkan, sudah pelajari ya di kurikulum 2013, BB artinya belum berkembang, bila anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru atau orang tua. Kalau anak juga tidak mau melakukan, dia juga masuk di BB ya. Kemudian MB mulai berkembang, artinya sudah melakukan tapi harus ada bantuan atau sudah harus dibantu dulu, diingatkan dulu oleh orang tuanya. Itu di MB. BSH berkembang sesuai harapan, anak sudah bisa melakukannya secara mandiri dan konsisten. BSB berkembang sangat baik, dia sudah membantu temannya ataupun melakukan hal ekstra di luar yang sudah ada. Loh, bagaimana kita tahu caranya ini BB, MB, BSH, BSB? Ya itulah fungsinya kita berkomunikasi dengan orang tua agar kita tahu ini ketercapaian anak kita sudah di mana. Seperti itu. Coba kita lihat, ini contohnya. Berdasarkan dokumen-dokumen foto dan video yang dikirimkan oleh orang tua, guru dapat mendokumentasikan perkembangan anak. Berikut cara yang dapat dilakukan. Ini contoh cara yang bisa dilakukan untuk mengelompokkannya ya. Oh, dari hasil karya dikirimin foto ini. Kan orang tua tidak bisa menerjemahkan ini maksudnya apa, ya sudah berarti guru tinggal konfirmasi. Itu gambar apa Bu? Oh, gambar orang. Oh ya sudah, berarti foto karel menyerupai kepala, tangan, kaki. Ini hasil konfirmasi ke orang tua. Kemudian warna merah, biru. Huruf terangkai. Apa KD dan indikator yang tercapai? Oh, 3343 karena target dalam 1 minggu misalnya ini ya sudah lihat dalam target 1 minggu itu. 3343 mengenal anggota tubuh dan koordinasi tangan, mata, sudah BSH. Jadi anak ketika membuat gambar ini diasumsikan diasumsikan sudah bisa membuat sendiri, sudah bisa memahami, mengenal anggota tubuh dan koordinasi tangan. Sudah bisa melakukan sendiri. Jadi anak menjalankan sendiri kan? Ya udah berarti BSH. Nah, artinya penilaian selama masa pandemi ini memang terkesan seperti asumsi, tapi bukan asumsi, tetap otentik. Artinya tetap berdasarkan kondisi dan situasi anak, tapi dengan konfirmasi bersama orang tua. Seperti itu, ya. Ini contoh hasil-hasil penilaian yang sudah dibuat. Nah, ya, Bu Juwarti silakan. Materinya belum muncul layarnya. Oh, belum muncul? Materinya nggak aktif layarnya. Belum. Oke, ya, saya ulang ya. Mbak Cimil, Ya. Gimana kita menyikapi bisa saja terjadi itu wali murid yang tidak jujur sama kita saat kita mungkin menanyakan bagaimana perkembangan anak di rumah, mungkin saat kegiatan A misalnya. Taruhlah ternyata anaknya sebenarnya belum terlalu bisa, cuma kan namanya orang tua kan menganggap anaknya sudah WOW semua kan gitu. Terus bagaimana itu kan kalau penilaian harus otentik dan lain-lain, apakah ya harus begitu keadaannya atau bagaimana? Oke. Sip. Pandemi memang menjadi masa yang paling dilema untuk guru karena guru tidak menangani langsung anak tersebut. Tetapi artinya kita tetap kita maksudnya guru ya, guru tetap harus mengupayakan cara-cara yang masuk akal agar tetap bisa melakukan pendampingan dan penilaian. Pendampingan dengan cara apa? Ya menyusun, mengontrol RPP tadi ya, guru-guru yang buatkan RPP sehingga bisa terkontrol mainnya. Penilaian dengan cara apa? Solusi yang bisa diterapkan oleh guru diantaranya adalah pertama, menegaskan kepada orang tua sewaktu perkumpulan di awal, waktu orientasi tersebut, bahwa untuk memahamkan bahwa perkembangan anak itu berbeda-beda. Jadi apapun kondisi yang dilakukan oleh anak, apapun kegiatan yang dilakukan oleh anak, dengan stimulasi kegiatan yang kita lakukan, maka itulah yang harus dikomunikasikan dengan orang tua agar guru tahu apa lagi yang harus distimulasi. Jadi penguatannya di sana ketika di awal. Jadi kalau seandainya orang tua menyampaikan apa kondisi yang terjadi di rumah, guru jadi tahu harus membantu di mana untuk semakin mengoptimalisasi pencapaian perkembangan anak. Tetapi kalau orang tua tidak menyampaikan kondisi real, maka bisa saja
pencapaian pertumbuhan anak menjadi tidak optimal di usianya. Karena apa? Karena stimulasi yang diberikan guru oleh tidak tepat. Kenapa tidak tepat? Ya karena penilaiannya keliru. Tadi banyak yang dikelirukan oleh orang tua. Sehingga penilaian itu kan menjadi alat untuk guru merencanakan kegiatan berikutnya. Menjadi alat untuk guru untuk merencanakan tindakan berikutnya. Jadi guru nggak bisa ngasih tindakan yang tepat gitu. Nah inilah yang harus dipahamkan di langkah awal kepada orang tua untuk memahamkan itu dulu. Itu cara pertama. Yang kedua adalah dengan cara melakukan home visit di rumah, walaupun tidak terus-menerus, bisa dilakukan secara acak yang dianggap memang membutuhkan, kira-kira Bunda bisa kaji ya kondisi ya, mana kira-kira yang membutuhkan pendampingan ekstra. Nah, untuk lembaga dampingan AMUR itu sudah menjadi program parenting, berarti nanti sudah menjadi program reguler untuk membantu lembaga, bagaimana lembaga tetap bisa action memantau perkembangan anak secara langsung, tidak hanya melihat hasil yang dikirimkan oleh orang tua, tapi juga program parenting ini maksudnya guru datang ke lembaga, guru datang ke rumah untuk melihat proses kegiatan tersebut secara acak saja, tidak selalu terus, tapi yang guru anggap pasti butuh pendampingan ekstra. Jadi seperti itu. Nah, dua hal ini yang bisa kita upayakan untuk penilaian agar tetap bisa berjalan sesuai otentik atau sesuai kondisinya. Seperti itu ya. Ya, saya lanjutkan. Ini, tadi kelihatan nggak ini tadi? Belum? Apakah sekarang sudah kelihatan? Sudah kelihatan. Siap. Sekarang sudah tadi belum. Ya. Yang ini kelihatan nggak tadi? Belum. Ya. Sudah kelihatan. Ya, ini yang tadi ya. Yang tadi. Ya, ini yang tadi yang saya bilang sumbernya. Ini sumbernya ada foto, video, cerita orang tua. Dari sumber ini diterjemahkan oleh guru karena guru yang paling paham dengan indikator dan KD tadi. Diterjemahkan ke dalam bentuk form-form nanti, checklist, anekdot, hasil karya. Anekdotnya bisa dari mana? Bisa dari cerita orang tua. Nggak mau bikin anekdot ya tidak apa-apa, karena sebenarnya anekdot sudah terangkum ke dalam checklist. Seperti itu. Nah, kemudian baru Bunda hubungkan dengan STPPA sesuai usia yang tadi ketercapaiannya. PB, MB, BSB, BSH. Nah, bagaimana? Begini contoh yang bisa Bunda rangkum. Ya, contoh bisa dirangkum. Oh, orang tua kirim foto anak nyusun gelas dengan ininya, tatakannya. Putri sedang menyusun 5 cangkir, ya, 5 cangkir dipasangkan dengan alasnya. Nah, yang menerka apa indikator yang tercapai siapa? Ya guru. Gurulah yang menilai ini dengan kondisi yang ada, dengan konfirmasi dari orang tua. Oh, dilihat saja kan udah kelihatan. Oh, ini bisa melakukan gerakan terkoordinasi secara terkontrol karena dia udah bisa naruh benar ini. Sudah, berarti DSH. Mengenal benda dan menghubungkan satu benda dengan benda lainnya. Oh, dia sudah bisa ini menghubungkan antara tatakan dengan cangkirnya. Enggak cuma satu, banyak lagi gitu kan. Udah BSB. Memiliki perilaku dengan sikap yang percaya diri. Nah, ternyata tidak ada orang yang membantu di belakangnya. Oh, percaya diri sekali dia menuntaskan hingga selesai. Nah, ini saja tanpa penjelasan dari ortu saja Bunda sudah bisa melakukan penilaian ini. Nah, untuk hal-hal yang mungkin dianggap rumit dalam penilaiannya, maka lebih baik kontak ortu lagi untuk mendapatkan data yang lebih rinci. Sekali lagi, penilaian dilakukan setiap minggu. Jadi RPPM tadi, seminggu sudah ditentukan itu apa indikator yang mau dinilai. Di kita saja, kalau mau kasih ke orang tua juga boleh, kayak Bu Vera tadi ya, mau kasih ke orang tua biar orang tua lebih wah gitu, ya silahkan. Tapi kalau mau di kita, memang itu menjadi contoh, di kita saja cukup, karena orang tua tidak terlalu paham, misalnya minat literasi orang tua nggak terlalu tinggi, ya sudah, berarti cukup kegiatan tadi saja. Kemudian penilaian hasil tersebut kita masukkan, yang setiap minggu tadi ya, kita masukkan dalam form bulanan. Jadi nggak ada bedanya penilaian sekarang dengan cara penilaian kita waktu normal kemarin, yang kita pelajari dalam kurikulum 2013. Sama persis, hanya sumbernya saja yang berbeda. Seperti itu. Nah, gimana cara menuangkannya dalam kegiatan bulanan? Nah, teman-teman mesti ingat, ini kira-kira kalau untuk penilaian ini kelompok apa per individu kalau segini? Per penilaian itu untuk kelompok sekelas apa untuk per orang anak kalau penilaian? Ya. Jawaban yang lain, teman-teman lain?
per anak. Ya, teman-teman lain. Terima kasih yang sudah jawab, teman-teman lain. Per anak. Ya, ya, terima kasih. Ya, betul sekali. Penilaian ini dibuat per anak. Karena hasil karya yang dikumpulkan per anak. Karena ketercapaiannya juga per anak. Ini contoh yang dikumpulkan untuk bulan April misalnya. Oke, ini contoh yang dikumpulkan di bulan April. Ini KD dan indikatornya dituliskan di sini, sama seperti yang teman-teman lakukan. Ini sumbernya tadi ya, ada video kegiatan anak. Oh, ini sudah BSH, ini sudah BNB. Dari hasil karyanya, oh begini. Hasil akhirnya, cari yang paling tinggi dari hasil karya sama video ini dan dari cerita orang tua ya. Cerita orang tua terkait proses, misalnya mau tambahkan kolom lagi ya silahkan. Silahkan tulis di sini. Karena misalnya video kegiatan ini kan kita mengamati proses nih kalau di video kegiatan. Nah ini sama dengan proses. Kalau ternyata hasilnya adalah dari cerita orang tua saja, ya sudah, tambahkan misalnya kolomnya di sini cerita orang tua juga boleh. Artinya ini contoh saja. Yang penting teman-teman bisa menemukan sumber penilaian, sumber nilai untuk masing-masing indikator. Hasil akhirnya ya udah cari nilai tertinggi dari selama 1 minggu dari semua kegiatan itu apa yang tertinggi? Oh BSH, oh ternyata dia BSH. Ini MB ternyata di sini BB, di sini MB ya MB juga hasilnya. Seperti itu ya, ambil yang tertinggi. Yang tertinggi antara MB sama BSH mana ya? MB sama BSH yang tertinggi apa? Ya. Kalau MB mulai berkembang, BSH berkembang sesuai harapan, selevel lebih tinggi ya daripada itu. Nah, seperti itu. Setelah dikumpulkan per bulan ini, mau dikomunikasikan ke ortu, ya silahkan, bagus malah. Kalau mau dikomunikasikan ke ortu, biar ortu tahu. Oh, dari kegiatan yang kemarin-kemarin, contohnya dari 1.1 ini, kita ambil nilainya dari 6 kegiatan yang sudah dijalankan, misalnya. Hasil tertingginya BSH. Mau dikomunikasikan ke ortu, ya silahkan. Tapi kalau mau belum, ya sudah nanti saja per semester aja. Gimana semester? Sama seperti kemarin. Direkap lagi nilai semesternya. Nah, simpulan bulan 1, simpulan bulan 2, simpulan bulan 3, simpulan umum. Terakhir, selesai. Nah, sampai di sini dulu ada pertanyaan. Teman-teman sudah paham ya secara membuat laporan ya? Cara merekap hasil data penilaian sudah clear ya? Ada pertanyaan? Tanya Cimil. Ya. Tentang pembuatan RPP ya Cimil ya. Oh RPP. Ya. Ya. Tentang ini. Untuk plotting KD. Plotting KD kan dalam satu KD ada beberapa indikator. Nah. Kalau kita pembelajaran biasa kan kita bisa plot semua indikator-indikator yang ada dalam satu KD itu. Ya. Nah, kalau dalam RPP belajar di rumah nih, apa harus nih seluruh indikator kita plot? Karena yang dinilai akhir kan adalah ketercapaian KD ya, bukan hanya per indikator. Ya. Jadi ini memang jadi pertanyaan teman-teman nih lagi menurunkan nih dosennya kayak gimana gitu kan. Terus padahal kemungkinan dalam satu semester ini akan sangat terbatas kalau indikator yang banyak itu harus diplot semua. Kalau menurut saya pilih saja indikator yang memungkinkan untuk dilakukan di rumah seperti itu. Jadi tidak harus semua, tapi indikator-indikator kira-kira yang sudah mencerminkan KD itu terpenuhi. Kayak gitu gimana Jimil ya? Mohon sarannya. Ya, terima kasih Bu Vera. Ya, terima kasih Bu Vera. Jadi sesuai dengan BIMTEK penilaian yang sudah disampaikan oleh Direktorat melalui PP PAUDMI Jateng ya, karena saya ikutnya yang Jateng kemarin. Nah, itu beliau menginstruksikan sesuai juga dengan panduan dari Direktorat untuk penilaian sebisa mungkin sama persis seperti yang kita lakukan pada kondisi normal kemarin. Itu sebisa mungkin, kecuali sumbernya.
ya, kecuali sumbernya, kecuali yang anekdot dan lain-lain tadi. Tapi sebisa mungkin kalau teman-teman mampu lakukan seperti yang kemarin. Entah itu pemecahan indikatornya, entah itu cara penilaian penuangan ke dalam alat penilaian tadi ya, checklist hasil karya anekdot, kalau bisa sebisa mungkin seperti itu. Tetapi ada tanda kutip di balik itu bahwa selama masa pandemi tidak menuntut ketuntasan kurikulum. Jadi artinya selama pemerintah tidak menuntut ketuntasan kurikulum, berarti ada keringanan yang diberikan kepada pendidik PAUD. Berupa apa? Berupa RPP tadi ya, RPP yang lebih sederhana tadi ya, nggak perlu ada RPPH. Kemudian berupa penilaian yang bisa disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan guru dan kondisi tempat tinggal anak setempat. Seperti itu. Jika memang ternyata kemampuan guru tetap bisa memecah indikator sampai ke bawah, dipecah indikator sampai ke bawah banyak ya, karena Bunda punya banyak aktivitas dan banyak yang mau bisa diamati, silakan. Tetapi kalaupun ternyata Bunda ingin fokus pada melihat kondisi pandemi yang mungkin indikator yang paling memungkinkan muncul adalah begini, juga silakan. Sekali lagi, ada kata tidak menuntut ketuntasan kurikulum, tetapi tetap mengacu kepada ketuntasan pencapaian daripada KD itu sendiri. Artinya apa? Bahwa harapannya anak tetap optimal, terstimulasi ke 46 KD itu pada tiap semester. Tetapi juga tidak bisa dipaksa, malah ketika diskusi, narasumbernya sendiri menjawab, kalau ternyata suatu kegiatan si anak 3 harinya mau kegiatannya 1 terus, ya sudah, no problem. Lakukan saja, walaupun KD lain mungkin belum tercapai, berarti menjadi evaluasi untuk guru berikutnya bagaimana mencari jalan agar KD yang lain bisa muncul. Seperti itu ya. Jadi jangan kita terlalu teman-teman merasa terlalu terbebani. Kalau memang teman-teman bisa lakukan silakan. Kalau tidak cukup seperti yang memungkinkan saja sesuai yang Bu Vera bilang tadi. Yang memungkinkan saja untuk dimasukkan sebagai indikator. Seperti itu. Oke. Sip. Kita lanjut. Nah, setelah kita mengkompilasi data ya, menuangkannya ke dalam kompilasi bulanan tadi, tentu kita ingin melaporkan kepada orang tua. Nah, masih banyak lembaga saya lihat melaporkan dalam bentuk list yang seperti tadi. Ada beberapa lembaga masih melaporkan seperti ini. Tetapi ini tidak cocok untuk orang tua yang tidak terbiasa dengan tabel, tidak cocok untuk orang tua yang tidak terbiasa dengan hal yang berbau sistematis gitu. Kita juga harus mengkaji latar belakang orang tua anak didik kita. Makanya disusunlah oleh direktorat menyarankan untuk pelaporan semesternya pakai seperti yang narasi yang pernah teman-teman buat. Apa itu isi narasinya? Pertama, ada pendahuluan berisi tentang keadaan anak waktu belajar ya, baik secara fisik, sosial, dan emosional. Nah, apa itu isinya? Nanti kita lihat. Teman-teman juga sudah pernah bikin, sudah tahu gitu. Kemudian yang kedua, isinya adalah ada penjelasan tentang kompetensi yang telah dan belum tercapai. Kompetensi anak yang telah tercapai dan juga belum tercapai. Terkait apa? Terkait ke 6 aspek perkembangan. Itu juga dibuat dalam bentuk narasi. Nah, kemudian berikutnya berisi rekomendasi. Artinya apa? Di dalam laporan perkembangan anak narasi semesteran tersebut juga terdapat hal-hal yang harus dilakukan orang tua untuk mengembangkan anak lebih lanjut. Kalau dalam bahasa bahasa tajamnya saran gitu ya, tapi kita nggak pakai saran, kita pakai rekomendasi gitu kan. Atau hal-hal yang harus dilakukan untuk dukungan anak menjadi lebih baik. Nah, ini contohnya. Contoh laporan perkembangan semester berapa ya? Semester 1 tahun ajaran 2020 misalnya 2021. Nama anak Karel ini pendahuluannya. Nah, ini. Kondisi saja. Nah, Bunda-bunda kan sudah terbiasa membuat ini. Jadi tinggal kalau teman-teman yang sudah, saya lihat teman-teman kemarin sudah punya laporan narasi. Jadi tinggal ikut saja. Kemudian setelahnya kondisi aspek perkembangannya yang tadi yang kedua ya, yang kompetensi yang telah tercapai dan belum tercapai apa? Tuliskan.
Yang NAM, apa yang sudah tercapai. Anak Karel memiliki perilaku kembangan yang moral berkembang sesuai harapan. Dituliskan. Fisik motorik, bagaimana perkembangan anaknya sudah sampai mana. Kemudian motorik halus, sejauh mana. Perkembangan kognitif, dibuatkan lagi narasinya. Si Ananda yang satu tadi sudah sampai mana perkembangannya. Bahasa sudah sampai mana. Kemudian sosial emosional dan lain-lain. Semuanya yang sampai seni. Jadi ke-6 aspeknya dijelaskan. Nah, penutup yang tadi, ya, dituliskan rekomendasi. Kan dari 6 aspek perkembangan kan tidak semuanya telah tercapai ya. Pasti ada yang masih berada di taraf MD ataupun DB gitu ya. Nah, itu yang dituliskan rekomendasinya. Sama seperti rapor semesteran yang pernah Bunda buat. Nih, buatlah kesimpulan akhir dari pencapaian anak serta rekomendasi atau saran yang diberikan ke orang tua. Makin naratif makinlah bagus, makin lengkap makin bagus. Tapi perlu diperhatikan juga daya literasi orang tua. Kalau mau dilengkapi, malah lebih bagus dilengkapi dengan foto, biar tahu. Jadi tidak hanya teks. Nah, nih seperti itu. Nih komentar orang tua apa. Nah, itu untuk penilaian. Sama kan? Sama penilaian biasa ya. Jadi hanya sumber yang berbeda. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Nah, saya tambahkan sedikit. Nah, karena kita melakukan penilaian, maka ini sebenarnya semakin meyakinkan orang tua bahwa kita melakukan treatment yang benar.